Selamat sore, perkenalkan nama saya Melani Lasmari Nugolan. Saya dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kesempatan kerja, tenaga kerja, angkatan dan bukan angkatan kerja. Yang kedua, jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, upaya kualitas tenaga kerja. Yang pertama, apa itu perbedaan tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan namun masih mencari pekerjaan dan usianya masih produktif. Sedangkan kesempatan kerja adalah permintaan akan tenaga kerja yang siap diisi oleh calon tenaga kerja. Yang ketiga, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang usianya 15 tahun ke atas yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan, itu pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah usia kerja yang 15 tahun ke bawah yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Yang kedua, jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja menurut kemampuannya adalah yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang mempunyai riwayat pendidikan tinggi. Pendidikan tertinggi tenaga kerja terdidik maksimal lulusan S1. Contohnya tenaga kerja terdidik profesor, dokter, dosen, guru, insinyur, TNI, polisi, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terlatih. Yang kedua, tenaga kerja terlatih yakni tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan dan kemampuannya khususnya yang dikuasai tenaga kerja hanya orang yang memiliki riwayat pendidikan tertinggi tetapi kemampuan atau keterampilan tertentu dan memiliki daya tangkap yang baik. Tenaga kerja yang tidak terdidik yakni tenaga kerja yang tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi serta tidak memiliki keterampilan tertentu. Misalnya hanya sampai lulusan SMP dan SD. Contohnya tenaga kerja yang tidak terdidik yang pernah kita apakan tuh yang di jalan-jalan tuh tukang rongsok, terus kuli bangunan, buruh, cuci dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut jenis pekerjaan berikut ini merupakan jenis tenaga pekerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja lapangan. Tenaga kerja lapangan yakni tenaga kerja yang langsung terjun ke lapangan. Contohnya tenaga kerja lapangan adalah marketing, pemasaran lapangan. Yang ketiga, yang ke B, tenaga kerja pabrik. Tenaga kerja pabrik yakni tenaga kerja yang bekerja di suatu pabrik. Contoh tenaga kerja di pabrik. Yang pertama, buruh pabrik yang bekerja di produksi. Yang C, tenaga kerja kantor. Tenaga kerja kantor adalah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu kantor atau perusahaan. Contoh tenaga kerja kantor adalah tenaga administrasi atau ADM. Yang ketiga, menurut sifatnya berikut ini jenis-jenis tenaga kerja menurut sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani yakni tenaga kerja yang lebih menggunakan kemampuan otak atau pikirannya dibandingkan dengan tenaganya. Tenaga kerja rohani ini umumnya orang-orang yang bekerja di daerah yang bersih, berpenampilan baik, formal dan sopan. Contoh tenaga kerja rohani adalah HRD, direktur, manajer, kepala divisi, kepala cabang dan lain sebagainya. Yang B, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang lebih mengandalkan tenaganya daripada kemampuannya atau pikirannya. Ini kebalik tadi dengan tenaga kerja rohani. Yang keempat, menurut hubungan dengan produk di bawah ini, jenis-jenis tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk adalah sebagai berikut. Yang A, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja
langsung, yakni tenaga kerja yang terjun langsung terhadap suatu barang atau produk. Contoh tenaga kerja langsung, tenaga yang berada di bagian produksi barang. Tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak berhubungan yang berhubungan dengan suatu barang atau produk, tapi tidak terjun langsung terhadap produk tersebut. Contohnya tenaga tidak langsung yang tidak langsung yang pertama, tenaga kerja merancang atau desain sesuatu produk yang akan dipasarkan. Yang kelima, menurut fungsi pokok dalam perusahaan, berikut ini merupakan jenis-jenis produksi menurut fungsi pokok dalam suatu perusahaan sebagai berikut. Tenaga kerja bagian produksi merupakan tenaga kerja yang kegiatannya membuat produk atau barang-barang yang akan dipasarkan. Contoh tenaga kerja bagian produksi, buruh pabrik yang bekerja di bagian produksi barang atau produk. Tenaga kerja bagian pemasaran merupakan tenaga kerja yang bekerja di pemasaran. Jenis tenaga kerja ini biasanya bertanggung jawab dalam memasarkan suatu produk atau barang yang telah selesai diproduksi. Contoh tenaga kerja bagian pemasaran marketing. Tenaga kerja bagian umum dan administrasi merupakan tenaga kerja yang bekerja dalam hal mengurus surat menyurat dan kepentingan lain yang di luar kepentingan pemasaran dan kepentingan produksi barang. Yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yang pertama, mengombinasikan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas tenaga kerja tersebut akan maksimal. Yang kedua, melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan gaji yang sepadan. Yang keempat, memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Sekian dari saya. Jika ada penyampaian kesalahan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Selamat sore.